Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Rian Ferdian bersama saya Dimas Fat. Kali ini kita akan sedikit agak berbeda dibandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya. Kita akan mencoba membahas atau membicarakan sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk tema kali ini kita akan coba angkat antara selingkuh dan diselingkuhi. Dua kata selingkuh dan diselingkuhi adalah hal yang sepertinya dalam gambaran kita adalah yang menyakitkan dan juga yang disakiti. Namun meski di antara kita terkadang memang sama-sama ingin menjauhi dua kata tersebut, baik yang selingkuh ataupun yang diselingkuhi, terkadang kita tidak bisa menghentikan begitu saja, karena berbagai hal mungkin saja bisa menjadi penyebab seseorang berbuat selingkuh atau seseorang diselingkuhi, dan itu adalah lumrah manusiawi, bisa saja terjadi kepada siapapun. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang selingkuh dan yang diselingkuhi, tentu saja ini menyangkut dua pasangan berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan percintaan yang sifatnya masih pacaran atau mereka yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Dan dikutip dari beberapa sumber yang saya dapatkan, istilah selingkuh itu adalah biasanya digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur atau menyeleweng terhadap pasangan, baik pacar, suami ataupun istri. Dan istilah selingkuh ini biasanya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atau kesetiaan hubungan seseorang. Dari definisi selingkuh tadi, tentu saja tidak semua orang sepakat bahwa selingkuh itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Karena buktinya sampai saat ini pun masih saja ada terjadi hubungan perselingkuhan yang mewarnai kebersamaan dari dua orang anak manusia. Terkait dari komitmen sekuat apapun, karena keadaan, karena sesuatu hal yang sifatnya tidak bisa kita hindari, selingkuh atau diselingkuhi adalah sebuah fakta yang tidak atau belum tentu bisa kita hindari. Hanya ada dua kemungkinan di sini, antara yang selingkuh atau yang diselingkuhi. Dengan kata lain, ketika misalkan kita terjebak dalam satu situasi di mana salah seorang di antara pasangan kita berbuat selingkuh, tentu saja keduanya itu akan mendapatkan satu sisi yang saling berkaitan. Orang yang berselingkuh sudah jelas akan membawa dampak bagi pasangannya. Nah, terkait hal ini kita akan coba dengarkan pendapat beberapa orang. Mereka lebih memilih memilih selingkuh atau diselingkuhi. Baik, kita dengarkan pendapat dari mereka. Saya memilih diselingkuhi karena walaupun sakit rasanya, setidaknya saya tidak membuat kecewa orang yang telah percaya sama saya, dan juga saya jadi tahu berarti dia bukan yang terbaik buat saya. Saya lebih memilih selingkuh karena kalau diselingkuh itu sangat menyakitkan bagi diri saya. Saya memilih diselingkuhi karena kalau saya selingkuh, nanti pasangan saya tidak akan percaya lagi sama saya. Nah, itu adalah beberapa pendapat yang sudah masuk, yang sengaja kami tanyakan untuk mereka jadikan sebagai pilihan antara selingkuh atau diselingkuhi. Terkait dari jawaban mereka, ternyata mayoritas adalah mereka menjawab diselingkuhi dengan alasan tertentu. Kemudian ada juga yang memilih selingkuh karena alasannya selingkuh itu menyakitkan. Nah, kita coba akan sedikit menelisik sebetulnya apa yang terjadi, bagaimana itu bisa ada dalam satu pasangan yang sedang membina hubungan. Selingkuh seperti yang dikatakan tadi adalah sebuah perbuatan yang sifatnya menyelewengkan kepercayaan, menodai kesetiaan, komitmen yang sudah dibangun di antara kedua pasangan yang tengah menjalin kebersamaan. Seseorang yang melakukan selingkuh, saya yakin teman-teman juga tahu, pasti karena ada alasan tertentu. Entah itu karena komunikasi yang tidak jalan, atau mungkin karena jarak yang berjauhan sehingga salah satunya merasa kesepian, dan pada akhirnya satu di antara mereka memilih untuk berselingkuh, berkhianat di belakangnya.
Namun demikian kita harus ingat teman-teman, bahwa yang namanya selingkuh itu konsekuensinya sangat berat. Karena di samping menyakiti pasangan kita secara langsung, baik ketika dia tahu ataupun tidak, yang paling penting dari itu semua adalah kita sudah mengorbankan kepercayaan dari pasangan kita, yang tentu saja belum tentu kita akan mendapatkan kembali kepercayaan tersebut. Kenapa? Karena kita sudah menodai kepercayaan yang diberikan oleh pasangan kita. Mungkin semua sepakat dengan saya, karena ketika kita berselingkuh, konsekuensinya adalah kita mempertaruhkan kepercayaan, kemudian kita sudah mencoba menghancurkan kebersamaan yang telah kita bina sekian lama. Itu adalah sesuatu yang harusnya kita hindari. Jadi mau tidak mau, kalau kita memilih untuk selingkuh, kita harus siap dengan konsekuensinya seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan karena perselingkuhan yang terjadi di antara salah satunya bisa mengakibatkan hancurnya sebuah hubungan. Kalau pacaran mungkin masih dalam taraf wajar lah, putus, kita bisa cari pengganti untuk mencari yang lebih baik lagi dengan alasan. Tapi kalau sudah terikat dalam sebuah pernikahan, berbuah keturunan, itu akan sangat sulit, karena akan berdampak juga kepada anak-anak kita ketika kita memutuskan untuk berpisah karena tidak mau diselingkuhi. Jadi sebetulnya selingkuh itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan bisa sebagai selingan, bisa sebagai untuk sekedar gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi yang paling parah di antara keduanya itu adalah kita sudah mempertaruhkan segalanya. Itu yang patut kita camkan, harus kita catat ketika kita memutuskan atau terpeleset ke arah perselingkuhan. Lalu bagaimana dengan yang diselingkuhi? Jelas, yang diselingkuhi itu bukanlah sebuah pilihan, karena yang diselingkuhi itu adalah bagian dari dampak pasangannya yang berselingkuh. Jelas dalam hal ini, orang yang diselingkuhi pasti saja akan merasa sangat tersakiti, karena bagaimanapun juga bisa kita bayangkan, andai kita di posisi tersebut, pasangan kita berbuat sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, bermain hati di belakang, tentu itu akan sangat menyakitkan. Dan salah-salah ini akan berakibat fatal. Di samping hilangnya kepercayaan, mungkin yang diselingkuhi, yang tersakiti tersebut akan mengambil tindakan untuk segera mengakhiri kebersamaan. Kenapa? Karena memang begitu sakitnya, begitu fatalnya, begitu parahnya akibat dari seseorang yang diselingkuhi. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika yang bersangkutan berbesar hati, yang bersangkutan ingin mempertahankan kebersamaan walaupun sudah disakiti, diselingkuhi sama pasangannya, yang bersangkutan masih akan memberikan kesempatan. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tetapi tetap saja akan ada bekas yang ditimbulkan karena perselingkuhan seseorang dalam sebuah hubungan. Jadi intinya tidak akan kembali lagi ke hubungan yang semula. Mungkin perlu proses, perlu waktu yang sangat panjang, sehingga akan kembali kepada normalnya sebuah kebersamaan yang dibina sebelum terjadinya perselingkuhan tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan kita sekarang, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi perselingkuhan, agar tidak terjadi salah satu pasangan kita selingkuh dan satunya lagi tersakiti karena diselingkuhi? Secara teori semuanya pasti bisa memberikan jawaban yang simpel. Kenapa? Karena hampir rata-rata semua orang sudah paham dan tahu betul bahwa dalam sebuah kebersamaan yang dibutuhkan adalah komitmen dan kepercayaan untuk membina kesetiaan. Tapi itu memang tidak mudah kalau hanya sekedar kita ucapkan, kalau hanya sekedar kita ikrarkan dalam hubungan tersebut. Karena paling penting dari itu semua adalah bagaimana caranya kita memegang konsekuensi penuh terhadap apa yang sudah kita
janjikan kepada pasangan kita. Misal janji untuk setia, janji untuk saling menyayangi, janji untuk ini, untuk itu. Ketika itu semua tidak ada usaha, tidak ada upaya, mungkin akan sia-sia dan pada akhirnya akan jatuh ke lembah perselingkuhan. Jadi inti dari semua yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana caranya kita mempertahankan sebuah komitmen agar tidak terjebak salah satunya dalam ruang perselingkuhan yang akan mengakibatkan pasangannya merasa tersakiti, merasa terzolimi. Nah, karena itu adalah sebab akibat. Selingkuh pasti ada yang diselingkuhi, yang menyakiti, dan yang disakiti. Oke, buat teman-teman yang memang ada pendapat seputar selingkuh dan diselingkuhi, mungkin ada yang memilih selingkuh, ada yang memilih diselingkuhi dengan berbagai alasan, mangga silahkan tuliskan di ruang komentar. Nanti kita akan jadikan sharing pendapat antara saya dan juga teman-teman yang lainnya. Di lain kesempatan nanti kita juga akan membahas beberapa topik kecil yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik, kemudian juga sedikitnya bisa membuka wawasan kita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apabila ada usul di pertemuan nanti kita akan membahas apa, kita ingin membicarakan apa, mangga kembali bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Akhirnya saya Dimas Fat mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Apapun yang terjadi, pesannya dalam sebuah hubungan atau komitmen, mari kita jaga bersama, mari kita pupuk bersama dengan saling percaya, dengan saling setia, dengan saling mengerti dan memahami satu sama lain, agar kita tidak terjebak dalam ruang perselingkuhan yang pada akhirnya akan menyakiti pasangan kita. Akhirnya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang dari obrolan kita pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.